Selamat datang di sesi kita kali ini. Kita mau bahas soal bandara. Ya, bandara. Tempat yang kita semua kayaknya udah hafal banget. Tapi coba deh pikirin, jangan-jangan di tempat seramai dan sekaku itu, kita justru jadi versi diri kita yang paling jujur. Pernah kepikiran gak sih, kenapa bandara itu bisa jadi salah satu tempat paling jujur di dunia? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Soalnya, kalau kita perhatiin, di balik semua tembok kaca yang dingin, jadwal penerbangan yang ketat, bandara itu sebenarnya panggung drama manusia. Drama yang asli, yang mentah, yang nggak ada skripnya. Di sana kita bisa lihat pelukan yang erat banget, lambaian tangan yang kayaknya ragu-ragu mau melepas, dan ya, air mata yang ngalir gitu aja tanpa malu. Emosinya tuh kayak meledak-ledak. Nah, ini yang aneh. Kenapa ya tempat yang kelihatannya steril dan teratur banget ini malah bisa memancing keluar kejujuran yang paling dalam? Oke, untuk jawab itu, kita perlu pindah ke pusatnya. Titik nol dari semua kejujuran ini, yaitu gerbang keberangkatan. Karena disinilah, momen kehilangan itu jadi terasa nyata. Buat banyak orang, bandara mungkin artinya liburan, atau mungkin perjalanan bisnis, sebuah kemajuan. Tapi buat orang yang lagi nganterin seseorang, gerbang keberangkatan itu adalah sebuah ruang di mana realita yang pahit tiba-tiba terasa dekat banget. Seperti yang dibilang di sini, karena di bandara, kehilangan bukan lagi sekedar kata, melainkan sebuah kemungkinan yang nyata. Ini dia intinya. Rasa takut kehilangan yang biasanya cuma ada di pikiran kita, jadi sesuatu yang konkret. Sesuatu yang ada di depan mata. Kita dipaksa buat berhadapan langsung sama ketidakpastian. Kapan ya ketemu lagi? Atau gimana caranya kita ketemu lagi nanti? Rasa nggak pasti inilah yang bikin ucapan sederhana kayak hati-hati di jalan ya. Di bandara itu bobotnya beda banget dibanding kalau diucapin di tempat lain. Oke, sekarang coba kita bandingkan. Kejujuran yang super intens di bandara ini, gimana kalau dibandingin sama hidup kita sehari-hari yang biasanya berjalan kayak autopilot? Dalam rutinitas kita, sering banget kita tuh hidup dalam apa yang disebut ilusi hari esok. Apa itu? Ya, itu keyakinan kalau kita akan selalu punya lebih banyak waktu. Ah, besok juga bisa. Nanti aja deh ngomongnya. Kita percaya waktu itu nggak ada habisnya. Nah, perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Kalau di bandara, ucapan aku sayang kamu atau aku minta maaf ya, itu jadi mendesak banget, penting. Tapi dalam hidup sehari-hari, kita sering nunda minta maaf, nahan pujian. Di bandara, perpisahan jadi penuh makna. Sehari-hari, kita biarin aja argumen ngegantung gitu aja. Kenapa? Karena di rumah atau di kantor, kita ngerasa punya waktu tak terbatas. Tapi, detak jam di bandara mengubah semua itu. Oke, jadi mari kita lihat lebih dalam lagi. Bukti-bukti nyata apa aja yang muncul di ruang tunggu saat waktu jadi terasa begitu berharga? Tekanan di gerbang keberangkatan itu benar-benar memaksa kita lepas topeng. Nggak ada lagi pura-pura, nggak ada lagi jaim. Semuanya jadi transparan. Ada 3 hal yang paling kelihatan jelas. Pertama, kejujuran emosional. Orang nggak malu lagi nangis di depan umum. Kedua, prioritas yang jelas. Tiba-tiba ngucapin aku sayang kamu itu jauh lebih penting daripada notifikasi kerja manapun. Dan yang ketiga, sentuhan bermakna. Pelukan itu bukan lagi sekedar sapaan biasa, tapi jadi semacam usaha fisik buat nahan seseorang biar nggak cuma jadi kenangan. Nah, dari semua ini pertanyaannya jadi, apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Gimana caranya kita membawa pulang suasana bandara ini ke hidup kita? Gimana ya kalau kita bisa hidup sehari-hari dengan kesadaran dan kejujuran yang sama seperti di gerbang keberangkatan itu? Kita kan nggak harus nunggu sampai ada di terminal buat sadar betapa berharganya seseorang buat kita. Caranya gimana? Sebenarnya sederhana. Pertama, coba deh lebih sering kasih pujian, jangan ditahan-tahan. Kedua, kalau ada salah, lebih cepat untuk memaafkan, jangan didiamkan berlarut-larut. Dan ketiga, saat orang lain bicara, coba dengarkan dengan lebih tulus. 3 hal simpel ini, kalau kita adopsi pola pikir bandara ini, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita pasti bakal berubah jadi lebih baik. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Sebuah pemikiran penutup yang mungkin jadi peringatan paling kuat dari semua ini. Di sini tertulis, kehilangan yang sesungguhnya adalah gagal menghargai kehadiran mereka saat mereka ada di samping kita. Ini dalam banget. Ini ngingetin kita kalau jarak fisik itu cuma satu jenis perpisahan. Karena kehilangan yang paling sejati, yang paling tragis, itu bukan saat seseorang pergi naik pesawat. Tapi saat ada seseorang duduk di sebelah kita setiap hari, tapi kita gagal melihat mereka, gagal menghargai mereka, sampai akhirnya mereka benar-benar pergi. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kita semua adalah, siapa orang di hidup Anda yang perlu Anda hargai lebih dalam mulai hari ini?
Jangan ditunda, hargai mereka sekarang sebelum mereka cuma bisa kita jangkau lewat kenangan.